Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, tentunya tantangan bagi saya dan kalian. Kalian belajar dari rumah dan saya belajar dari sekolah di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Tapi saya berharap kita tetap semangat dan tetap melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita semua. Nah, perkenalkan, nama saya Viviana Limaningke, sarjana pendidikan yang adalah guru mata pelajaran sejarah wajib dan geografi juga. Nah, pada saat ini kita akan memulai pembelajaran perdana kita. Diminta untuk para siswa mempersiapkan catatan dan diri kalian untuk memperhatikan setiap apa yang dijelaskan pada video tersebut. Dan ketika saya bertanya, tolong kalian menjawabnya pada kolom komentar yang telah disediakan. Dengan doa agar pembelajaran daring kita boleh berjalan dengan baik. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertempat di dalam kerajaan surga, kami naikkan puji syukur kehadiratmu, karena berkat dan pertolonganmu kami boleh lagi merasakan cinta dan anugerahmu, sehingga di mana pada hari ini kami guru bersama siswa masih boleh diizinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun melalui daring. Kami bersyukur apapun itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami memohon turun kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami hanya untuk hormat dan kemuliaan untuk hormat dan kemuliaan saja. Tuhan Yesus, berikanlah roh Tuhan kepada siswa agar mereka dapat belajar dari mempertanggungjawabkan ini dengan segala baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah para guru yang ada di sekolah, berkatilah siswa-siswa yang ada di rumah bersama kedua orang tuanya dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita atau indikator itu adalah kalian dimana diminta untuk menjelaskan pengertian berpikir diakronik dan menjelaskan pengertian berpikir sinkronik, ya, karena pada KD kalian harus mampu memahami cara berpikir diakronik dalam sejarah maupun sinkronik. Adalah kronologi, tapi untuk saat ini kita membahas itu saja dulu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian sehat semua ya. Nah, sejarah sering dilihat sebagai ilmu hafalan. Ilmu yang hanya menghafal nama, tanggal sebuah peristiwa, bahkan sejarah sering dianggap sebuah persoalan di masa lalu yang tidak penting untuk dikaji. Akan tetapi, jika kita cermati, sejarah merupakan ilmu yang kaya akan pengetahuan. Sejarah bukan hanya terbatas pada pengetahuan di masa lalu, yang bisa digenggam dengan mudah di tangan kita atau tersusun rapi dalam lemari perpustakaan. Tetapi pengetahuan dalam sejarah itu tersimpan dalam sebuah tembok yang hanya bisa ditembus oleh interpretasi yang tajam terhadap teks-teks sejarah. Kita semua dapat berperan sebagai seorang sejarawan yang terkadang masih bersifat kabur, memanfaatkan sejarah sebagai sarana berpikir, membayangkan masa lalu dengan ilustrasi peristiwa, sumber lisan dan dokumen visual. Berpikir sejarah dapat dilakukan secara diakronik dan sinkronik. Namun sebelumnya mari kita masuk pada asal kata sejarah itu sendiri. Nah, istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Penggunaan kata syajaratun mengacu pada pohon silsilah, mengacu pada masalah asal-usul atau keturunan seseorang. Seperti halnya kalau saya ingin bertanya tentang keluarga Anda. Anda lahir dari keluarga apa, A dan B, kemudian memiliki seorang kakak dan adik. Nah, dari keluarga A dan B ini masing-masing memiliki keluarga AC dan si B memiliki keluarga DE. Nah, begitu pula juga dengan DE memiliki keluarga KH dan selanjutnya seperti itu. Seperti ayah ibu kalian, orang tua ibu kalian, dan kakek nenek buyut orang tua kalian. Seperti itu silsilahnya. Nah, menurut Kamus Besar Indonesia, dalam bahasa Indonesia terdapat kata serapan dari bahasa lain
yang dipergunakan untuk mengkaji masa lampau seperti silsilah yang menunjukkan pada asal-usul keluarga atau nenek moyang. Hikayat yang banyak dipergunakan untuk mengisahkan seorang babat, dan cerita atau cerita yang dipergunakan mengisahkan kejadian-kejadian tertentu. Kata sejarah dalam bahasa Yunani berasal dari kata historia, yang berarti ilmu atau orang pandai. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata history, yaitu masa lampau umat manusia. Dalam bahasa Jerman berasal dari kata Geschichte, yaitu sesuatu yang telah terjadi. Dan dalam bahasa Belanda berasal dari kata Geschiedenis, dari kata Geschieden yang berarti sesuatu yang telah terjadi. Nah, menurut Herodotus para ahli bagaimana? Ahli sejarah pertama dunia berkebangsaan Yunani yang mendapat julukan The Father of History atau Bapak Sejarah menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Roslan Abdul Ghani, sejarah ialah ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya untuk dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan masa sekarang serta arah progres masa depan. Bagaimana dengan Ibnu Khaldun dan Sartono Kartidjojo mengemukakan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Sedangkan Sartono mengatakan bahwa sejarah andalan berbagai bentuk penggambaran tentang pengalaman kolektif di masa lampau. Mungkin di antara kalian juga memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dilupakan pada usia saat ini. Kalau ibu guru pasti ada memiliki. Nah, bagaimana dengan Indonesia itu sendiri juga pasti ada pengalaman-pengalaman sudah dilalui. Nah, ciri-ciri peristiwa sejarah itu bagaimana? Peristiwa yang unik, peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang unik karena hanya satu kali terjadi dan tidak pernah terulang persis sama untuk yang kedua kalinya. Contohnya adalah proses menuju kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu Pak RI yang pertama kali sedang memproklamasi. Nah, selanjutnya adalah peristiwa yang abadi. Peristiwa sejarah merupakan sesuatu peristiwa abadi karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa, seperti peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki.
sinkronik. Walaupun sebenarnya persamaannya adalah cara berpikir sama untuk mengkaji sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, untuk memahami lebih dalam cara berpikir diakronik, siswa-siswa yang saya kasih, coba kalian memperhatikan gambar di samping ini yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Anak-anak, kalian tahu tidak perbedaan antara diakronik dan sinkronik? Walaupun sebenarnya persamaannya adalah cara berpikir sama untuk mengkaji sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, untuk memahami lebih dalam cara berpikir diakronik, siswa-siswa yang saya kasih, coba kalian memperhatikan gambar di samping ini yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Yang pertama, pemboman Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Yang kedua, Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Peristiwa yang terjadi secara kronologis sesuai urutan waktu. Nah, bagaimana Anda dapat memahami secara berurutan? Nah, dengan cara berpikir diakronik, Anda bisa melihat beberapa proses yang harus dilalui untuk mencapai contoh kemerdekaan Indonesia. Dan Anda perlu mempelajari peristiwa sebelum kemerdekaan terlebih dahulu, sehingga Anda memahami bagaimana berpikir diakronik. Yang pertama, pemboman Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Yang kedua, Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Peristiwa yang terjadi secara kronologis sesuai urutan waktu. Nah, bagaimana Anda dapat memahami secara berurutan? Nah, dengan cara berpikir diakronik, Anda bisa melihat beberapa proses yang harus dilalui untuk mencapai contoh kemerdekaan Indonesia. Dan Anda perlu mempelajari peristiwa sebelum kemerdekaan terlebih dahulu, sehingga Anda memahami bagaimana berpikir diakronik. Terdiri dari dua kata, dia dan kronos. Dia melintasi dan melewati, sedangkan kronos perjalanan waktu. Jadi dapat disimpulkan sesuatu yang melintasi melampaui dalam batas waktu. Nah, diakronik ini adalah cara berpikir yang lebih mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Anda perlu memahami diakronik terdiri dari dua kata, dia dan kronos. Dia melintasi dan melewati, sedangkan kronos perjalanan waktu. Jadi dapat disimpulkan sesuatu yang melintasi melampaui dalam batas waktu. Nah, diakronik ini adalah cara berpikir yang lebih mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Sinkronik berpikir secara sinkronis, yaitu berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Pendekatan sinkronik biasanya digunakan dalam ilmu sosial. Sinkronik lebih menekankan pada struktur, artinya meluas dan ruang. Pendekatan sinkronis menganalisa sesuatu tertentu pada saat tertentu, titik tetap pada waktunya. Ini tidak berusaha untuk membuat kesimpulan tentang perkembangan peristiwa yang berkontribusi pada kondisi saat ini, tetapi hanya menganalisis suatu kondisi seperti itu. Istilah memanjang dalam waktu itu meliputi juga gejala sejarah yang ada di dalam waktu yang panjang itu. Sebagai contoh, berpikir sinkronis yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan menguraikan berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Berpikir sinkronik merupakan cara berpikir yang khas ilmu-ilmu sosial. Konsep berpikir kronologis. Secara sempit, kronologi bisa diartikan sebagai urutan waktu kejadian. Untuk itu, konsep berpikir kronologis menuntut kita untuk bisa berpikir secara runtun, teratur, sesuai dengan urutan waktu, dan tidak melompat-lompat atau berbalik anakronis. Nah, dengan konsep berpikir ini, sejarah bisa memberikan gambaran utuh suatu peristiwa sesuatu dengan urutan waktu kejadian. Dengan kata lain, kronologi bisa membantu merekonstruksi kembali
suatu peristiwa bersejarah sesuai dengan urutan waktunya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis ini sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Kalau kamu nggak berpikir secara runtun dan berkesinambungan, tentu saja kamu nggak bisa memecahkan masalah atau menemukan solusi yang tepat. Kita lanjut pada periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan waktu yang merupakan salah satu bentuk penulisan sejarah guna memahami rangkaian peristiwa sejarah. Catatan periodisasi sifatnya subjektif, tergantung terhadap tulisan sejarawan dalam kerangka penulisannya. Menurut Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, periodisasi dibuat berdasarkan derajat integrasi yang pernah dicapai Indonesia pada masa lalu dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang mempengaruhi perkembangan budaya, kultur, politik, dan sosial di Indonesia. Sehingga kita bisa membuat periodisasi yang bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pengaruh Hindu dan pengaruh Islam. Dan itu waktunya kan sangat panjang. Konsep berpikir periodisasi, biar kamu tidak bingung, berikut ini merupakan contoh-contoh periodisasi sejarah Indonesia menurut beberapa tokoh. Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, Muhammad Yamin, Haji Digraf. Tadi adalah prasejarah zaman kuno dari Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Ada masa kerajaan tertua, masa Sriwijaya, Majapahit, dan Saman Baru, masa Aceh, Mataram, maupun Ternate atau Tidore. Dan ini adalah prasejarah zaman kuno dari Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Ada masa kerajaan tertua, masa Sriwijaya, Majapahit, dan Saman Baru, masa Aceh, Mataram, maupun Ternate atau Tidore. Dan anak-anak, kalian sudah bisa pahami kan melalui gambar di awal itu adalah sesuai urutan terjadinya. Nah, setelah ini kalian akan mencari contoh-contoh kronologi yang berhubungan dalam sejarah, kemudian contoh-contoh diakronik maupun sinkronik yang berhubungan dengan sejarah. Karena pembahasan kalian mengenai cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Anak-anak, kalian sudah bisa pahami kan melalui gambar di awal itu adalah sesuai urutan terjadinya. Nah, setelah ini kalian akan mencari contoh-contoh kronologi yang berhubungan dalam sejarah, kemudian contoh-contoh diakronik maupun sinkronik yang berhubungan dengan sejarah. Karena pembahasan kalian mengenai cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Ya, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Nanti kita bertemu minggu depan, dan silakan salah satu kalian masing-masing berdoa masing-masing, bersyukur kepada Tuhan karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap waktu yang Engkau berikan, untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan, di mana kami boleh lagi menyelesaikan pembelajaran daring, dan kiranya apapun yang kami kerjakan hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu Tuhan agar kami dapat bertanggung jawab dan kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu semuanya dengan penuh hati dan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah para siswa yang ada di rumah, dan diberkatilah ke orang tua mereka Tuhan, dan diberkatilah para guru-guru yang ada di sekolah yang sedang melakukan pembelajaran daring. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa dan sikat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Ya, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Nanti kita bertemu minggu depan, dan silakan salah satu kalian masing-masing berdoa masing-masing, bersyukur kepada Tuhan karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap waktu yang Engkau berikan, untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan, di mana kami boleh lagi menyelesaikan pembelajaran daring, dan kiranya apapun yang kami kerjakan hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu Tuhan agar kami dapat bertanggung jawab dan kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu semuanya dengan penuh hati dan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah para siswa yang ada di rumah, dan diberkatilah ke
orang tua mereka Tuhan, dan berkatilah para guru-guru yang ada di sekolah yang sedang melakukan pembelajaran daring. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa dan sikat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Ya, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Nanti kita bertemu minggu depan, dan silakan salah satu kalian masing-masing berdoa masing-masing, bersyukur kepada Tuhan karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap waktu yang Engkau berikan, untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan, di mana kami boleh lagi menyelesaikan pembelajaran daring, dan kiranya apapun yang kami kerjakan hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu Tuhan, agar kami dapat bertanggung jawab dan kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu semuanya dengan penuh hati dan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah para siswa yang ada di rumah, dan diberkatilah ke orang tua mereka Tuhan, dan diberkatilah para guru-guru yang ada di sekolah yang sedang melakukan pembelajaran daring. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa dan sikat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.